Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukadar. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana menggali potensi diri. Sungguh Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Fi ahsani taqwim. Ya. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, kata Allah. Sungguh Allah tidak menciptakan kita ini sia-sia, diciptakan begitu saja kemudian tidak ada gunanya, tidak ada. Dan jangan pernah minder, jangan pernah merasa sedih hati, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan takut. Sesungguhnya kalian itu adalah tinggi di hadapan Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ada banyak potensi yang harus kita kembangkan, yang Allah berikan dalam diri kita. Ya. Potensi yang ada dalam diri kita harus kita gali dan harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Apa potensi diri? Potensi diri dalam kemampuan, bakat, ya, dan kekuatan ada dalam diri kita yang belum sepenuhnya kita manfaatkan. Itu adalah potensi. Ya. Dan bagaimana pentingnya mengenali potensi diri? Apa sih pentingnya kita harus mengenali potensi diri? Dengan mengenali potensi diri, kita bisa lebih percaya diri, kita lebih produktif, dan kita lebih fokus terhadap potensi yang kita miliki sendiri. Jangan fokus ke orang lain, tapi fokus kepada potensi diri kita. Lalu, jenis-jenis potensi yang ada dalam diri kita itu apa saja sih sebenarnya? Yang pertama, potensi fisik. Ya. Kemampuan yang berkaitan dengan fisik. Kita mungkin bisa berlari kencang, lebih kencang daripada orang lain. Kita mungkin bisa berenang lebih hebat daripada ikan. Kita mungkin punya otot yang kuat. Kita mungkin punya bakat, skill main bola yang hebat, badminton, bulu tangkis, dan seterusnya. Itu adalah potensi fisik yang harus kita gali. Yang kedua adalah potensi intelektual. Tahukah kita bahwa ketika kita melihat anak-anak didik kita di kelas, itu ada yang berbeda kemampuan intelektualnya. Ada yang pinter, ada yang lumayan pinter, ada yang sangat pinter. Ya, itu adalah potensi intelektual. Dari mereka itu ada potensi-potensi lain yang sebenarnya ada dalam diri mereka. Yang ketiga adalah potensi emosional, kemampuan mengolah emosi menjadi empati. Ya. Ada orang yang tidak bisa apa-apa sebenarnya, tapi karena dia memiliki emosional yang bagus, maka dia menjadi manusia yang dikagumi di komunitas tersebut. Kenapa? Karena dia bisa mengolah emosionalnya menjadi empati. Ya, banyak orang yang terharu, tersanjung, ya, dengan perilakunya, dengan bagaimana mengolah emosinya. Yang kedua adalah potensi sosial. Potensi sosial, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi dari 4 hal, yang pertama potensi fisik, yang kedua adalah potensi intelektual, kecerdasan otak, dan yang ketiga adalah potensi emosional, bagaimana mengendalikan emosi menjadi empati, dan yang terakhir adalah potensi sosial, bagaimana mengolah komunikasi antar sesama manusia sehingga menjadi kelebihan-kelebihan tersendiri dalam diri kita. Baik, kita mulai dari satu hal yang pertama, mengenali potensi diri. Ya, caranya untuk bisa mengenali potensi diri, lakukanlah refleksi diri. Ya, refleksi diri itu merenungkan. Ya, merenungkan, luangkan waktu untuk merenung tentang apa yang Anda sukai dan Anda kuasai selama ini. Sebenarnya kalian suka apa sih selama ini? Hobinya apa? Refleksi. Buat catatan, ya, buat catatan. Yang kedua, lakukan eksplorasi hobi dan minat. Ketika Anda seumpamanya memiliki satu hobi, maka lakukan eksplorasi, pengembangan-pengembangan, ya, peningkatan-peningkatan, dieksplor. Jangan hanya hobi ini kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, tapi dieksplor, seumpamanya. Saya suka hobi memelihara koi. Ya, maka cobalah kalian merawat koi, kemudian membudidayakan.
beternak koi, menjual koi, berbisnis koi. Siapa tahu Anda sukses di bidang koi. Ya. Jadi kenali, eksplorasi hobi yang kita miliki itu. Kemudian adalah tes potensi diri. Gunakan tes psikologi. Kalau memang dua itu tidak bisa, refleksi diri, eksplorasi diri, ya lakukan tes. Ya, ajak guru BK, ajak psikologi untuk mengetes kepribadian kita. Dan yang keempat adalah feedback dari orang lain. Feedback dari orang lain bagaimana sih? Selama ini orang menilai saya itu bagaimana? Oh, Pak Mukadar itu ternyata kalau ngomong pinter. Nah, berarti saya ini menurut penilaian orang lain punya kemampuan dan bakat berkomunikasi. Iya, itu. Jadi feedback dari orang lain. Jadi kalau ada orang lain menilai kita, jangan pandang itu sebagai hal yang selalu buruk. Tapi evaluasi diri. Iya. Jadi 4 hal. Yang pertama, refleksi diri, merenung, mencari apa yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah eksplorasi hobi. Kita punya hobi apa dan lakukan eksplorasi. Yang ketiga, minta bantuan psikologi atau guru BK ya, untuk mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Yang keempat adalah feedback dari orang lain. Nah, ya, seterusnya adalah bagaimana mengembangkan potensi yang ada. Jadi setelah kita tahu, ya, setelah kita mengetahui bahwa ada potensi dalam diri kita, langkah yang seterusnya adalah bagaimana mengembangkan potensi. Yang pertama, fokus pada tujuan. Ya, fokus pada tujuan, jangan terkecoh pada lingkungan. Ingat, fokus pada tujuan, jangan terkecoh pada lingkungan. Ya, jadi lingkungannya ngajak bermain-main, ngajak berleha-leha, ngajak bersantai-santai. Fokus, kita ini fokus pada tujuan, pada minat, dan pada bakat yang kita miliki. Yang kedua, belajar dan berlatih. Terus belajar dan berlatih. Ya, jangan malas-malasan, jangan diam, ya, tapi fokus, belajar dan berlatih. Dan yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas. Cari komunitas yang cocok dengan hobi kita. Ya, cari kelompok-kelompok komunitas yang sejalan dengan passion kita, sejalan dengan potensi kita. Dan yang terakhir adalah konsisten dan disiplin. Ingat, kata kuncinya adalah konsisten dan disiplin. Ya, konsisten inilah yang menentukan kita itu bisa mengembangkan bakat kita atau tidak. Kenapa? Karena banyak orang gagal di konsisten ini. Ya, suka ini dijalani hanya 2 minggu, habis itu hilang lagi. Suka ini dijalani sekian, hilang lagi. Tidak konsisten. Ya, itu. Jadi kata kuncinya adalah konsisten dan disiplin. Jadi, bagaimana kita mengenali potensi diri? Sudah saya sampaikan dan semoga bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.